Horas, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita mengawali hari dan mengawali aktivitas kita hari ini. Firman Tuhan, renungan harian buat kita untuk hari ini tertulis di dalam surat Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dunia tempat kita tinggal ini selalu saja ada persoalan, tantangan, dan pergumulan yang bisa berdampak pada diri kita masing-masing. Bisa berdampak pada perasaan, pada pikiran, bisa berdampak pada sikap kita, pandangan kita, bisa juga berdampak pada iman kita. Dalam konteks surat Yudas, persoalan atau tantangan dan pergumulan itu muncul dalam wujud ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu. Dalam konteks kita zaman sekarang, persoalan, tantangan, dan pergumulan itu bisa berwujud dalam banyak hal. Salah satunya adalah persoalan, tantangan, dan pergumulan yang datang bersama dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Di satu sisi, perkembangan teknologi membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Tetapi di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif bagi manusia. Karena itu kita butuh hikmat dalam menghadapi perkembangan teknologi di zaman sekarang. Salah satu misalnya, kita harus berhikmat, kita harus bijak memanfaatkan media sosial dan teknologi AI, Artificial Intelligence. Hari ini Rasul Yudas memberi nasihat kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas mengibaratkan manusia sebagai bangunan. Bangunan yang baik dan kokoh haruslah dibangun di atas fondasi yang kuat dan kokoh. Fondasi yang kuat dan kokoh adalah iman yang paling suci. Iman yang paling benar dan paling suci adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Di atas fondasi yang paling suci itu, didirikanlah tiang-tiang doa dalam Roh Kudus. Maka kita akan menjadi bangunan yang kuat dan kokoh, dan kita akan selalu memelihara bangunan itu agar tetap bersih dan terawat. Sebagai bangunan yang kokoh dan kuat, maka meskipun hujan, badai, bahkan banjir sekalipun datang dalam wujud ajaran-ajaran sesat atau wujud dampak negatif dari perkembangan teknologi, bangunan itu akan tetap berdiri kuat dan kokoh karena dia memiliki fondasi iman yang paling suci dengan tiang-tiang doa dalam Roh Kudus dan tetap dipelihara di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kami. Puji syukur dan terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Bapa dalam surga, terima kasih juga untuk firman-Mu. Lekatkan firman-Mu di hati kami, kiranya firman-Mu memberi kekuatan, menjadi dorongan, pemberi semangat dan motivasi bagi kami di dalam menjalani hari ini, terutama di dalam melakukan segala tugas, pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami pada hari ini. Bapa dalam surga, di dalam dunia tempat kami tinggal, bekerja, beraktivitas, dan melayani ini, kami sering menghadapi tantangan, persoalan dan pergumulan dalam hidup ini yang kadang-kadang berdampak bagi diri kami, bagi perasaan sikap kami, juga bahkan bagi iman kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap membangun diri kami di atas iman yang paling suci, yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah yang menjadi fondasi yang kuat dari bangunan kehidupan kami, bangunan diri kami dengan tiang-tiang doa di dalam Roh Kudus, sehingga bangunan itu menjadi kokoh dan kuat. Kami pun menjadi kokoh dan kuat di dalam iman, sehingga apapun yang terjadi, tantangan, pergumulan, persoalan, kami dapat menghadapinya dengan pertolongan dan kuat kuasa dari Tuhan, karena kami dibangun di atas fondasi iman yang paling suci. Terima kasih Tuhan. Berkati kami seluruh anggota jemaat-Mu di HKBP Duren Sawit, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, orang dewasa, sampai yang lanjut usia. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, kesehatan, yang berduka Tuhan beri penghiburan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Berkati setiap rumah tangga, berkati para orang tua di dalam merawat, mendidik, memelihara, menuntun anak-anak yang Tuhan anugerahkan pada setiap rumah tangga. Berkati anak-anak kami di bangku sekolah, di bangku kuliah, juga di dalam pekerjaan mereka. Kiranya apa yang menjadi harapan kami, cita-cita kami di dalam tangan Tuhan, tentu Tuhan akan mewujudkannya dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya hari ini menjadi hari yang membawa semangat, kekuatan, sukacita, dan berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.